Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-415 ini, dengan para pemain, Hari Akik sebagai Sakya Murti, Heni sebagai Endang Rerangin, Ashari sebagai Kiai Pradipo, Francisca sebagai Nyai Pradipo, Herman sebagai Kilosari, Ismedio sebagai Suro Agul-Agul, Rifki sebagai Banyak Karipan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Orang yang dipanggil itu dengan segera datang mendekat. Sementara orang tua yang tak dikenal itu tersenyum tenang. Ada apa, Juragan? Usir orang itu. Usir pengemis itu. Ia ikut campur dengan urusanku. Aku tidak senang. Usir dia. Pegang tangannya, gelandang, dan bawa keluar. Oh, baik, Tuan. Ayo pergi. Keluar kau. Ayo. Iya. Ayo. Kau yang harus keluar. Hop. Kurang ajar. Kurang ajar. Nah, keluarlah kau. Jangan ikut berbicara dengan orang-orang penting di sini. Kalau kau merasa dirimu tidak penting. Bagaimana? Aduh, lepaskan tanganku. Bagaimana kalau aku patahkan saja?
Aku bunuh kau, keparat. Ya, kalau begitu, sebelum aku kau bunuh, tangan ini akan aku patahkan lebih dahulu. Jangan. Jangan. Ayo pergi sana. Bagaimana Kilosari gendut? Apa kau masih berkeinginan untuk kawin lagi? Kalau kau mau kawin lagi, akan kucarikan seekor kuda perempuan untukmu. Masih perawan lagi. Tetapi kalau kau masih memaksa Kiai Pradipo untuk membayar hutang yang tidak masuk akal itu, atau memaksa mengawini anaknya, akan aku bunuh kau. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Mengapa kau tidak segera pergi saja? Pradipo harus membayar hutangnya lebih dulu. Aku bunuh kau kalau tidak segera pergi dari sini. Ayo pergi. Baik. Bagaimana Kiai Pradipo? Kau sekarang tentu tidak akan keberatan memberiku makan, bukan? Aku telah membantumu mengusir orang itu. Bagaimana? Nolong apa? Kau malah menyusahkan aku. Kau malah membuatku repot. Kilosari itu pasti akan menjadi sangat marah dan mungkin melakukan hal yang tidak terduga. Kau pengemis edan, mengapa kau ikut campur urusanku? Aku pukul kepalamu, keparat. Ayah, jangan ayah. Kiai Pradipo telah mengangkat tangannya, siap menggampar pengemis yang lancang itu. Namun suara Endang Rerangin telah mencegahnya. Gadis yang cantik jelita itu berlari-lari mendekati Sakyamurti, dan dengan tegar dia berdiri di antara Sakyamurti dan ayahnya. Jangan ayah, jangan pukul orang itu. Jangan ayah, jangan pukul orang itu. Jangan. Apa maksudmu, Rerangin? Orang itu telah berusaha menolongku, ayah. Orang itu justru menjerumuskan kita, Rerangin. Ia lancang. Ia membuat Kilosari sangat marah. Kau bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Kilosari yang marah itu kepadaku? Apa? Kau bisa membayangkan, Rangin? Ayah hanya melihat dari sudut pandang ayah sendiri. Ayah melihat dari kepentingan ayah sendiri. Sekarang bagaimana keadaanku ini? Bagaimana ayah? Apakah bukan karena kesalahan yang ayah perbuat? Ku yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korbannya. Rangin. Itu kenyataan ayah. Mau tidak mau, ku merasa seolah-olah ayah telah menjualku pada lelaki itu. Lelaki yang buruk rupa, gendut, dan serakah. Pada orang yang macam itulah ayah tega menjualku. Ya. Ayah akan mencoba ingkar. Cukup. Justru orang lain, orang yang di mata ayah tidak ada harganya, orang itulah yang mencoba menolongku. Diam kau, diam! Paman, aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Tapi cukuplah apa yang Paman lakukan. Aku akan memberimu makan, Paman. Tapi setelah itu, aku persilakan Paman pergi. Paman, aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi aku tidak ingin melihat orang lain berada dalam bahaya karena persoalanku. Kau akan menerima lelaki gendut serakah itu, Nduk? Bukankah anak dilahirkan adalah untuk berbakti kepada orang tuanya, Paman? Aku tidak akan selak dari kehendak orang tuaku, meski disuruh menelan racun pun. Ya. Kiai Pradipo tertunduk mendengar ucapan anak gadisnya itu yang langsung menohok relung dadanya. Nyai Pradipo termangu, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ucapan Endang Rerangin itu ternyata mampu menyodok pula dada Sakyamurti, membuat mantan tumenggung yang compang-camping itu teringat pada persoalannya sendiri, mempertanyakan apa yang telah diperbuatnya atas anak-anaknya. Wara Palupi yang kehilangan Naragupita yang mati di tangannya sendiri. Atas Kamaswara yang menggugat perlakuannya yang membuang dirinya ketika masih bayi. Juga atas Pinaka Swasti Ratu, buah pemerkosaan yang telah diperbuatnya terhadap Luh Saraswati. Mari Paman, mari ikut aku ke dapur. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Silakan Paman. Silakan Paman makan sekenyang-kenyangnya. Silakan.
Bagai seekor kerbau yang telah digeluh hidungnya dengan seutas tali, Sakyamurti tidak menolak ketika tanpa rasa risih Endang Rerangin menuntun tangannya membawanya ke dapur. Bahkan Kyai Pradipo dan istrinya tidak berbicara apapun. Keduanya sibuk membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Siapa nama lengkapmu, Nduk? Namaku Endang Rerangin, Paman. Menurut pandangan mataku, kau memang gadis yang cantik. Pantas jika Kilosari tergila-gila kepadamu. Semua pemuda waras pasti akan tergila-gila kepadamu, Nduk. Paman terlampau memuji. Aku berkata yang sebenarnya. Aku ini juga seorang ayah. Mempunyai anak gadis yang cantik sepertimu. Aku melihat banyak orang yang ingin mengambil anakku. Putri Paman memang cantik. Tetapi aku hanyalah gadis biasa, Paman. Silakan Paman makan sekenyangnya. Dihabiskan saja. Sebenarnya aku ini masih kenyang, Nduk. Aku berbohong jika aku minta makan. Perutku masih kenyang. Tadi ada sepasang suami istri yang masih muda usianya yang berbaik hati memberi makan kepadaku. Jadi sampai sekarang aku masih kenyang. Lalu, apa maksud Paman sebenarnya? Aku ingin membantumu, melepaskanmu dari kemelut yang sedang kau hadapi. Paman akan membantuku? Paman bisa? Paman, dengan cara bagaimana? Aku tahu kalau kau meragukan aku, Nduk. Tetapi berilah kesempatan kepadaku. Mengapa Paman melakukannya? Ya, karena aku juga mempunyai seorang anak perempuan. Dan selama ini aku telah menyanyiakannya. Aku melihatmu memiliki masalah yang sulit kau pecahkan. Mungkin aku akan menemukan kebahagiaan kalau aku bisa menolongmu, Nduk. Paman. Maaf, Paman. Bukannya aku tidak percaya. Yang akan Paman hadapi adalah Kilosari, orang yang tidak bisa diremehkan, Paman. Ia mempunyai hubungan yang luas dengan keprajuritan Kediri. Oh, kau meragukan aku? Ya, baiklah. Tidak apa-apa. Tetapi, Nduk, berilah kesempatan kepada Paman untuk menghadapi mereka. Jika perhitunganku tidak salah, Kilosari tentu akan kembali lagi kemari dengan membawa tukang-tukang pukulnya. Bodoh sekali. Bodoh sekali. Mengapa kau bisa dikalahkan orang itu? Mengapa? Kau dikalahkan oleh seorang pengemis. Bagaimana itu bisa terjadi? Kau membiarkan aku hampir saja dipermalukan. Apa gunanya aku membayarmu selama ini kalau ternyata kau tidak bisa berbuat apa-apa? Maafkan saya, Juragan. Tetapi saya kira yang telah terjadi itu karena saya ceroboh, Juragan. Orang itu tadi, meskipun gila, nampaknya mempunyai sedikit ilmu kanuragan. Ia berhasil membantingku, mencengkram tanganku karena saya tidak mengira sebelumnya, Juragan. Kalau saya mengetahuinya, tentu orang itu dengan mudah bisa kukalahkan. Alah, Kubalamo. Sungguh, Juragan, saya minta maaf saya, Juragan. Sudah. Sudah dikumpulkan para tukang pukul itu, Sudah, Tuan. Ada 4 orang, 5 dengan saya sendiri. Mereka Cundo Soroya, Cundo Pati, Banyak Karipan, dan Lengger. Kita kembali ke rumah Kyai Pradipo. Ya. Endang Rerangin harus menjadi istriku malam ini juga. Dan pengemis compang-camping yang kurang ajar itu harus mendapatkan pelajaran. Aku justru bermaksud membunuhnya, Juragan. Terserah. Sekarang panggil orang-orang yang kau sebut itu kemari dan kemudian berangkat. Baik. Cundo Soroya, Cundo Pati, Banyak Karipan, dan Lengger. Kalian berempat sudah tahu apa tugas kalian aku datangkan siang ini juga, Sudah tahu, Juragan. Suro Agul-Agul sudah menceritakan apa yang terjadi. Menggelikan, Juragan.
Rupanya yang menggelikan. Ya, menghadapi seorang pengemis saja Suro Agul-Agul tidak mampu. Untuk apa Juragan memelihara orang macam dia? Jangan begitu. Aku dapat ditelikung karena aku meremehkan. Aku melihatnya sebagai pengemis. Aku tidak mengira ia mempunyai ilmu kanuragan yang dapat diandalkan. Sudah. Jangan saling menyombongkan dan meninggikan diri. Jika kalian merasa mempunyai kanuragan, ringkus pengemis kurang ajar itu. Ia ada di rumah Ki Pradipo. Nah, malam ini juga aku harus kelonan dengan anak Pradipo. Ia harus menjadi istriku. Apa? Orang itu akan membantu kita? Benar, Ayah. Ia akan membantu kita. Seorang pengemis dengan pakaian compang-camping seperti itu. Makan saja harus menunggu belas kasihan dari orang lain. Orang macam apa itu? Orang macam itu akan membantu kita. Dan kau percaya, Rarangin? Kalau ia bermaksud membantu kita, lalu apa yang akan dilakukannya? Aku tidak tahu, Ibu. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa mempercayai omongannya, Ndo. Gusti Pangeran. Malah ruwet jadinya kalau orang itu mencoba ikut campur dengan urusan kita. Di mana dia sekarang, Ndo? Di halaman samping, Ayah. Tiduran di dingklik panjang. Sudahlah, Ndo. Kita mengalah saja. Kita masih mempunyai kesempatan untuk minta maaf kepada Kilosari. Dan kau, bersedialah kau menjadi istrinya. Itu dia rupanya sudah datang. Calon mantu kita. Coba lihat, Nyai. Benar atau tidak? Benar, Kiai. Mari, kita jemput di halaman. Supaya tidak kedahuluan marah. Ayo, Nduk. Kau juga harus ikut menjemput suamimu. Ternyata yang datang adalah 2 buah dokar. Dokar yang pertama dinaiki oleh Kilosari dan Suro Agul-Agul. Kilosari, maafkan kejadian tadi. Sungguh, aku tidak tahu mengapa pengemis lancang itu mengganggu percakapan kita. Maafkan yang terjadi itu, Kilosari. Sekarang kami menerima kehadiran Kilosari dengan tangan terbuka. Anakku tidak menolak jika Kilosari berkenan mengambilnya untuk menjadi istri. Ke-14. Ke-14. Mana pengemis itu? Sudah pergi ya? Ia sudah pergi. Ia tidak akan mengganggu lagi. Belum, bohong. Aku masih berada di sini. Aku belum pergi. Itu dia orangnya. Cepat tangkap orang itu. Ayo, cepat tangkap dia. Kau datang lagi dengan membawa tukang-tukang pukul, Kilosari. Kau pikir mereka akan mampu menghadapiku? Pengemis sombong. Nampaknya kau masih mampu berpikir waras. Tidak seperti yang aku bayangkan selama ini. Pengemis biasanya setengah waras atau malah gila sama sekali. Orang yang tidak waras mengatakan orang lain tidak waras. Diamput. Banyak Karipan segera mengambil ancang-ancang. Dia tidak ingin mengalami apa yang pernah dialami oleh Suro Agul-Agul. Itulah sebabnya dia menyerang dengan bersungguh-sungguh. Sementara Kiai Pradipo dan Nyai Pradipo yang menyaksikan perkembangan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, merasa jantungnya seakan nyaris meledak. Orang lontang-lantung. Kalau kau menyadari keadaan yang sedang kau hadapi, cepat kau berjongkok dan merangkak ke jalan. Barangkali dengan demikian juraganku akan memaafkanmu. Jangan tertawa, cepat laksanakan perintahku. Meski aku lontang-lantung, pekerjaanku ngemis. Akan tetapi aku tetap makhluk manusia, Kisanak. Aku belum berubah menjadi binatang yang berjalan merangkak-rangkak. Akan tetapi, kalau kau mau melakukan untukku, silahkan. Tentu akan menjadi tontonan yang sangat menarik. Kurang ajar, rasakan ini.
begitu mudahnya kau kujatuhkan Kisana. Sangat mudah kalau aku bermaksud mematahkan kakimu seperti ini. Jangan. Bagaimana Kilosari gendut jelek serakah? Mengapa kau membawa orang-orang yang tidak berkemampuan apapun, orang-orang yang tidak berguna, untuk menghadapi aku? Kurang ajar. Hei, Jundopati, Jundosuroya, Lengger, tangkap orang itu cepat. Ayo cepat. Ayo, Suragol-agol, bantu dia. Jangan sungkan-sungkan, hunus pedangmu, ayo. Bagus. Aku lebih senang dengan cara itu. Dengan demikian, aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuh kalian semuanya satu persatu. Dan yang terakhir, aku akan mengikat Kilosari di belakang 2 ekor kuda yang akan menyeret-nyeret tubuhnya di jalanan Kediri. Ayo, majulah, ayo. Pantas kau berani menyombongkan diri, Kisanak. Rupanya kau mempunyai sedikit kemampuan yang kau pergunakan untuk menyombongkan diri di hadapan kami, Kisanak. Keliru kalau kau melakukan itu, Kisanak. Hei kawan-kawan, kita tidak perlu sungkan lagi. Jangan merasa iba terhadap pakaiannya. Ayo, majulah. Majulah kalian semua. Kalian semua telah mencabut senjata. Dan itu berarti jangan salahkan aku jika kalian akan terkapar mati di halaman rumah ini. Kaulah yang akan mati, pengemis. Alang nasibmu, karena aku tidak pernah membeda-bedakan korbanku. Yang aku lihat, kalian yang banyak berbicara, akan tetapi belum berbuat apa-apa. Kurang ajar. Mari kita bunuh orang ini beramai-ramai. Kita serang dia dari segala arah. Serang dan jangan ragu-ragu. Ayo. Tunggu. Apa, kumis? Aku ingin berbicara lebih dulu. Aku ingin berbicara dengan juraganmu terlebih dahulu. Itu juraganmu yang sekarang sedang ketakutan dan berlindung di balik dokar itu. Losari, seharusnya kau membawa pasukan segelar sepapan untuk memenuhi maksudmu itu. Kau tidak akan mampu melakukannya dengan mengandalkan cecurut-cecurut yang tidak berguna, tidak mampu berbuat apa-apa. Losari, pandang aku baik-baik, kau pasti mengenalku. Nah, kalau kau sudah ingat siapa aku, pertimbangkan kembali niatmu untuk memeras Kiai Pradipo habis-habisan, serta mengawini anaknya yang sama sekali tidak mencintaimu. Dia itu malah ketakutan melihat wujudmu. Ayo Losari, pandang aku baik-baik. Kau tentu masih mengenal wujudku. Mesti aku berpakaian compang-camping seperti ini. Ayo, perhatikan aku. Bagaimana? Kau ingat siapa aku? Tuan adalah... Bagus! Rupanya kau sudah bisa mengingatku. Nah, Losari, apakah kau masih bermaksud memaksakan keinginanmu itu? Kalau kau masih memaksakan diri, kau sendiri tentu tahu kalau aku dapat membantai semua anak buahmu ini dengan sangat mudahnya. Semudah mengibaskan tangan. Dan kemudian aku juga tidak akan segan-segan untuk mengubur tubuhmu yang membengkak itu. Bagaimana, Losari? Tuan. Tetapi apa lagi? Biasanya Tuan mendukung apa saja yang aku lakukan. Itulah bagian dari lembaran hitam yang pernah aku lakukan dan sangat aku sesali hingga saat ini. Yang aku hadapi sekarang, aku yang sudah berubah, Kilosari. Aku yang merasa muak dengan perbuatan binatang semacam itu. Nah,
kali ini kau kuampuni. Tapi camkanlah, kalau kau masih tetap dengan niatmu memiliki Endang Rerangin, kau akan kubunuh. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini untukmu. Mengerti kau? Saya mengerti, Tuan. Saya mengerti. Dan kau harus mengganti kerugian yang diderita Kiai Pratipo. Karena dia tertekan perasaannya. Kau buat tidak senang dan tidak tentram hatinya. Iya. Semua itu harus kau ganti dengan 2 kali lipat uang yang kau pinjamkan kepadanya. Uang sejumlah itu tentu tidak ada artinya bagimu. Kembalilah dan segera laksanakan. Baik, Tuan. Pergi! Iya. Ayo, pergi kalian semua. Tukang-tukang pukul lembek. Ayo, yakinlah kalian bahwa kalian bisa mati di tempat ini kalau aku tidak memaafkanmu. Sudah cepat pergi. Ayo, pergi. Ayo kita pergi semua. Tanpa perlu diulang lagi, Kilosari bergegas naik ke atas dokarnya yang dikusiri oleh Suro Agul-Agul. Keempat tukang pukul yang lain naik dokar yang kedua dengan dililit oleh tanda tanya. 2 dokar itu kemudian berderap meninggalkan halaman, sementara Sakyamurti tersenyum, kemudian melangkah meninggalkan halaman itu pula. Tuan, tunggu Tuan. Ada apa, Rerangin? Terima kasih Tuan. Tuan telah menolong saya. Mengapa kau sekarang memanggilku Tuan? Lihatlah, Nduk, aku ini hanya seorang pengemis. Aku lebih senang kalau kau memanggilku sebagaimana yang sudah kau lakukan. Paman akan kemana? Aku akan mengikuti kemana kakiku akan melangkah, Nduk. Tinggallah di sini bersamaku, Paman. Aku akan menyiapkan makanan untukmu setiap hari. Oh, tidak usah. Terima kasih banyak, Nduk. Dan kau tidak usah merisaukan apapun yang akan kuhadapi. Paman, tolong, jangan Paman buat aku merasa penasaran. Siapakah Paman sebenarnya? Oh, itu tidak perlu. Tidak usah. Aku ini hanya seorang pengemis. Kalau begitu, saya akan ikut Paman kemanapun Paman pergi. Lah. Ini apa maksudmu, Rerangin? Paman orang lain bagiku. Tetapi Paman telah memberikan sebuah pengayoman yang menenteramkan hati kepadaku. Pengayoman yang tidak kudapatkan dari orang tuaku yang lemah. Aku merasa Paman adalah orang tuaku pula. Aku ikut Paman. Biar aku akan menjadi pengemis. Tidak apa-apa, Paman. Cerdas, Kondu. Dengan cara itu, kau bermaksud memaksaku. Aku ingin mengetahuinya. Siapakah Paman sebenarnya? Oh, aku akan mengatakan siapakah aku, Nduk. Tetapi kau harus berjanji untuk membiarkan aku pergi. Baiklah, Paman. Sakyamurti ternyata tidak menyebut dirinya dengan jelas. Dia membisikkan namanya ke telinga Endang Rerangin. Perubahan wajah Endang Rerangin menunjukkan bahwa gadis itu benar-benar terkejut. Endang Rerangin tegak bagaikan patung batu dan bahkan tidak membalas lambaian tangan ketika Sakyamurti melampaikan tangan perpisahan kepadanya. Kiai Pratipo dan istrinya tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Sementara Rerangin tersadar ketika Sakyamurti sudah jauh dan bahkan kemudian hilang karena belok di perempatan jalan. Siapa orang itu, Nduk? Rerangin, siapa sebenarnya pengemis yang telah menolong kita tadi? Rangin. Ibu. Duh, siapa orang itu tadi? Ayah, ya. Ibu, pasti ayah dan ibu akan terkejut kalau kusebutkan siapa namanya. Ibu sudah menata hati. Sebutkanlah namanya. Siapa orang itu? Orang itu adalah Gusti Tumenggung Murti Wandawa. Orang itu Gusti Tumenggung Murti Wandawa. Iya, ayah. Apa iya, Nduk? Iya, Ibu. Mengapa sekarang dia menjadi pengemis seperti itu? Iya, Nduk. Jangan
Jangan-jangan dia hanya mengaku-aku saja, Nduk. Ki Losari tentu masih mengenalnya. Ia tadi ketakutan, Ibu. Oh, Juragan, katakan kepadaku, kepada kami semuanya, siapa orang itu tadi, Juragan? Benar, Juragan. Juragan jangan diam saja. Juragan tentu tidak akan mengalami suatu hal yang buruk hanya karena menyebut namanya saja. Katakan, Juragan. Mengapa nampaknya Juragan ketakutan? Aku memang harus memenuhi perintahnya. Aku akan mati terbunuh kalau aku tidak melaksanakan perintahnya tadi. Apa yang dikatakannya benar. Kalau ia mengatakan demikian, berarti aku harus melaksanakannya. Tidak ada persembunyian yang mampu melindungiku dengan aman. Iya, akan tetapi siapa orang itu, Juragan? Tumenggung Murtiwandawa. Para tukang pukul itu bengong terlongong-longong. Mereka sangat terkejut dan nyaris tidak percaya. Orang yang berpakaian compang-camping seperti pengemis itu adalah orang yang dulu pernah berada di tempat yang paling dekat dengan Raja Kediri, Tumenggung Murtiwandawa. Wah, kalau begitu hampir saja. Hampir saja apa, kawan? Hampir saja kita mati di tempat itu. Tetapi Juragan, bukankah orang itu buronan Kediri? Bahkan Baginda telah memberikan iming-iming hadiah bagi siapa yang dapat menangkapnya. Suasana di ruang dalam Ki Losari menjadi hening. Suro agul-agul seperti merenungkan sesuatu. Sedangkan banyak karipan, Jundo Sroyo, Jundo Pati, dan Lengger saling berpandangan. Nama Tumenggung Murtiwandawa benar-benar sebuah nama yang menggetarkan. Nyaris saja mereka mati di tangan orang itu. Benar juga, Juragan. Bukankah orang itu adalah buronan Kediri? Baginda Kertajaya menjanjikan hadiah sangat besar bagi siapa yang dapat menangkapnya. Ya, bertanyalah ke dalam hatimu. Mampukah kalian semuanya menangkap Tumenggung Murtiwandawa? Bagaimana? Bisa diibaratkan kita adalah sebutir telur. Tumenggung itu seekor gajah. Jika kakinya menginjak kita, entah seperti apa wujud kita ini, tentunya seperti telur itu tadi, pecah berantakan tidak keruan. Iya, akan tetapi paling tidak kita bisa melakukan sesuatu dengan melaporkan kemunculan orang itu kepada Kediri. Maksudku kepada pihak yang berwajib di Kediri. Mungkin kepada Tumenggung Yudapaksa, atau siapa tahu malah Baginda sendiri. Akan tetapi, apakah akan dipercaya? Mana mungkin Tumenggung Murtiwandawa menjadi pengemis? Ini yang sedang aku pikirkan dengan menggunakan encernya otakku. Tumenggung itu pasti sedang melakukan tindakan mata-mata. Apalagi Kediri sedang berada di ambang perang seperti ini. Bagaimana? Ya atau tidak? Nampaknya betul kata-katamu, Lengger. Tumenggung itu tentu sedang melakukan tindak mata-mata. Mungkin Tumenggung itu telah mengkhianati Kediri dan sekarang memihak kepada Ganter atau Tumapel. Mengenai masalah pengkhianatan, Tumenggung itu memang sudah berkhianat. Kau lupa dengan geger yang dilakukan di halaman samping istana? Bahkan Tumenggung Murtiwandawa telah membunuh banyak sekali senopati dan prajurit pada peristiwa itu. Jika demikian, kita berkewajiban melaporkan hal ini kepada Gusti Tumenggung Yudapaksa. Ya, betul itu. Harus dilaporkan kepada Tumenggung Yudapaksa. Bagaimana, Juragan? Jika kalian melakukan hal itu, nyawaku berada di dalam bahaya. Mengapa, Juragan? Tumenggung Murtiwandawa ditangkap. Apalagi yang membahayakan Juragan? Ya, kalau berhasil ditangkap. Nah, kalau tidak, aku mengenal betul siapa Tumenggung Murtiwandawa itu. Ia akan membuktikan ancamannya itu. Jika ia mengetahui aku telah melaporkan ke Kediri, aku pasti tidak akan selamat. Aku tidak yakin prajurit Kediri berhasil menangkapnya atau membunuhnya. Itu masalahnya. Jadi bagaimana, Juragan? Aku lupakan gadis itu.
Kalau aku membutuhkan perempuan, aku bisa mendapatkan yang lain. Dan aku penuhi pula pembayaran kepada Kiai Pradipo. Jumlahnya tidak seberapa dibanding dengan semua kekayaan yang aku miliki. Ya, menyakitkan memang. Akan tetapi keselamatan nyawaku jauh lebih penting artinya. Tapi bagaimana dengan kami, Juragan? Para pegundal Kilosari merasa kesal dengan tanggapan tuannya, walaupun hatinya tidak sependapat, namun cukup ditahannya dalam hati. Nah, apa yang akan mereka lakukan kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.